Oke, cara menggunakan las argon yang mesin las terbaru yang TIG 200 PASA atau mesin las argon stainless atau di steel. Ini tidak bisa digunakan di las aluminium karena bukan jenis tipe argon yang AC/DC. Jadi hanya tipe DC TIG 200 PASA yang expert dengan harga yang cukup murah ya di pasar atau di dealer-dealer resmi di Indonesia ya. Yang pertama saya akan jelaskan untuk panelnya terlebih dahulu di sini ya, panelnya. Nah, di sini ada klaimnya kalau posisi di TIG ini klaimnya plus. Ini ada TIG-TOS-nya. Ini TIG-TOS-nya di sini. Ini menggunakan WP17V ya. Jadi kenapa dia menggunakan WP17V? Karena memang ampernya kurang dari 200 atau memang ampernya ada di 200 ampere ya. Kalau ampernya lebih dari 200 maka akan menggunakan TIG-TOS yang jenisnya itu WP18 ya. Karena ini kapasitasnya maksimal sampai 200 ampere ya. Ini ada HF-nya. Oke, terus ini ada posisi negatif karena ini mesin las ini bisa multifungsi atau dua fungsi, bisa digunakan di proses stick ya. Ini proses stick dan proses MMA. Sini ada selektor untuk switch-nya di sini. Terus di sini ada selektor untuk pulse-nya karena memang ini dilengkapi dengan pulse ya, atau pengelasan yang dengan api yang kedip ya, pulse itu namanya pulse. Nah, di sini saya akan jelaskan bagian tombolnya. Di sini ada 3. Kira-kira fungsinya apa aja dari 3 tombol ini? Apakah bisa berfungsi semua di pengelasan MMA atau di pengelasan TIG ya? Yang pertama di sini adalah ampere. Ini ampere ya. Untuk setting ampere dari mulai 21 ampere terkecilnya maksimal sampai 200 ampere ya di sini. Terus di sini ada second atau simbol S, artinya untuk keluar gas ya, gas argonnya. Jadi semakin saya atur ke arah sini ke kanan, maka nanti gas argonnya sini keluarnya akan semakin lama ya di akhir. Jadi ketika saya mengelas begini, nanti gasnya akan keluar terus sampai seberapa waktu yang saya atur di sini ya. Nah, tujuannya adalah untuk melindungi pengelasan di akhir welding atau di akhir pengelasan ya. Supaya menghasilkan pengelasannya itu di akhir itu tidak cacat pengelasan ya. Jadi gasnya itu tetap mengalir untuk mendinginkan hasil pengelasan. Nah, yang terakhir di sini dengan simbol HZ atau hash frekuensi ya, artinya seberapa cepat api ini kedip. Ini pengaturannya ada di sini. Jadi semakin saya atur ke arah kanan maka akan semakin cepat ya. Akan semakin cepat. Nah, saya akan coba tes langsung ya. Yang pertama dari mulai ampernya di sini. Saya pakai ampere kecil saja. Nah, di sini saya akan tes di sini mulai dari second dan hash-nya seperti apa di pengelasan. Pertama di second saya tidak atur di posisi 0 di sini. Ya, posisi 0. Saya coba pencet di sini. Maka begitu cut off ya, gas langsung berhenti atau langsung habis ya. Kita pencet gas keluar, kita lepas langsung berhenti ini. Kalau kita atur di sini naikin sedikit di sini, maka gas akan sedikit lama ya. Nah, gas masih ada. Nah, baru habis ya. Jadi gas di akhir pengelasan. Jadi kalau kita atur semakin ke sini maka akan semakin lama ya. Akan semakin lama ya.
Oke, ini pengaturan gasnya. Jadi fungsinya jadi pengelasan supaya di akhir pengelasan itu ya, jadi akhir pengelasan. Oke, kita akan coba atur untuk frekuensinya atau pulsnya. Nah, saya akan tidak atur pulsnya di sini, posisi 0. Karena bitnya akan sedikit ya, karena kita udah atur pulsnya di sini. Kalau kita atur semakin naik di sini pulsnya, maka semakin naik ya. Oke, kita atur naik lagi di sini maksimal, hampir maksimal di sini. Ya. Kita coba atur maksimal lagi. Kita coba ampere yang terkecil di sini 20 ya. Ampere yang besar di sini di 30. Oke, itu plus pada mesin las argon ya, mesin las argon yang multi pro yang terbaru ya, yang TIG 200 PAMZ ya. Ini bisa tanpa puls di sini, artinya pengelasan yang flat ya, tanpa menggunakan puls. Ini juga bisa digunakan di sini. Hasilnya cukup bagus di stainless atau di steel ya.